Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Amantilan. Ini buku 95 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UJT dalam statistika. Nah, di sini saya akan mempunyai data hasil siswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsinya itu data berdistribusi normal, sedangkan parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata, H1 ada perbedaan rata-rata. Taraf kepercayaan 95%, artinya alfanya 0,05, menggunakan uji independen dan uji homogenitas. Untuk kriterianya yaitu jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya data homogen. Sebaliknya jika F lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak, artinya data tidak homogen. Jika P value lebih besar daripada alfa maka H0 diterima, dan jika P value lebih kecil dari alfa maka H0 ditolak. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Varian terbesar itu variabel 1 atau pembilang, sedangkan varian terkecil itu variabel kedua yaitu penyebut. Nah, untuk mengetahui variabel tersebut kita harus menentukan variansinya terlebih dahulu, yaitu sama dengan var titik s dalam kurung masukkan data, enter. Seterusnya seperti itu, sama dengan var titik s dalam kurung datanya dimasukkan, enter. Nah, di sini sudah ketahuan ya bahwasanya variabel satunya itu di data eksperimen, sedangkan variabel 2-nya yaitu di data kontrol. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke data, kemudian data analisis. Nah, di sini kita masuk ke F-test to sample for variance, klik OK, masukkan variabel 1 ini, dari sini variabel 1, kemudian variabel 2-nya itu di sini, labelsnya dicentang, outputnya range, ini kita letakkan di sini, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar ya datanya, kita tandai ini F hitung, sedangkan di sini F tabel. Nah, di sini alasannya yaitu karena F ini lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen. Sedangkan di sini yaitu karena P value-nya karena P value-nya lebih besar daripada 0,05, maka data homogen. Mohon maaf ini sedikit tipu. Nah, sudah jelas ya. Biar sama kita rapikan dulu. Nah, kemudian di sini kita masuk data. Ini kita ke uji T independen, kriterianya ini ya. Jika min T tabel lebih kecil daripada T hitung, atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak. Jika P value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika P value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kemudian kita langsung masuk ke data seperti tadi, data analisis. Kemudian ininya itu equal, karena data tidak homogen, maka dari itu equal. Jika data kalian itu tidak homogen, maka menggunakan unequal. Nah, di sini kita masukkan semuanya, variabel ini juga ya. Nah, labelsnya dicentang, outputnya itu range, kemudian ininya kita letakkan di sini agar tidak jauh. Ini ya, kita lihat dulu. Nah, di sini T hitung, sedangkan di sini T tabel. Nah, setelah itu kita simpulkan karena min T tabel, karena ini ya, min T tabel lebih kecil daripada T hitung, atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka
maka H0 diterima ya, karena P value ini lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, sudah ya. Jadi kesimpulannya, karena di sini H0 diterima dan data homogen, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu data belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Asumsinya data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0 tidak ada perbedaan rata-rata, H1 ada perbedaan rata-rata, taraf kepercayaan 95%, artinya alfanya 0,05, menggunakan uji T berpasangan, dan di sini kriterianya yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung, atau T hitung lebih kurang dari T tabel, maka H0 diterima, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika P value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima, dan jika P value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, kita di sini langsung saja seperti tadi masuk ke data analisis. Nah, dan di sini kita pilih t-test prior to sample for mains. Kita klik OK. Variabel satunya itu pretest karena ini kan sebelum, dan ini juga variabel keduanya post-test karena kan ini sesudah. Kemudian labelsnya ini centang, outputnya kita tetap pakai range. Kemudian di sini letakkan di sini saja. Kemudian oke. Nah, di sini ya bisa dilihat, kita tandai dulu mana T hitungnya dan mana T tabelnya. Di sini kita T hitung dan di sini T tabelnya. T tabel. Nah, di sini bisa dibaca ya, karena ini ya, T hitung lebih kecil, daripada T tabel, atau T tabel lebih besar dari sorry ya, ini karena T hitung ini ya, T hitung lebih besar daripada T tabel, atau lebih besar dari T tabel, atau T hitung itu lebih kecil dari min T tabel, maka H1 diterima. Dan sedangkan di sini karena P di sini P value lebih kecil daripada alfa. Nah, ini kan lebih kecil kan daripada alfa, 0,05, maka H1 diterima. Kenapa begitu? Sorry ya, ini oke. Karena di sini kan alfanya 0,05 dan sedangkan di sini kok 4,3. Padahal ini kan lebih besar daripada 0,05 karena ini loh. Ini ada huruf E yang menandakan bahwasanya bilangan ini itu lebih kecil dari 0,05. Jadi P value-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka H1-nya diterima. Nah, jadi kesimpulannya jika di sini sudah H1 yang diterima, maka itu ada perbedaan rata-rata. Kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, di sini sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.